dalam suasana sakit, dalam kondisi apapun, ketika mengatakan mustahil, ini tanda langsung dari Allah supaya kita diminta langsung mohon kepada Allah, karena Allah ingin memberikan tanpa perantara. Jadi berdoa, doa selesai, sholat belum selesai, baru doa selesai, peristiwa pertama, peristiwa kedua pengabulan doa. Ingat ya, Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Jadi rahmat Allah itu mendahului segala prasangka kita. Cinta Allah kepada kita itu mengalahkan segala potensi murkanya. Baik, mari kita kembali sebentar ya. Wa idza sa'alaka. Saya dari sini dulu. Biasanya saya suka gambarkan lewat papan tulis ya. Cuma di kondisi ini saya visualisasikan dulu saja. Nanti ke depan kalau masih ada waktu kita coba kondisikan ya keadaan kita. Perhatikan kata idza di sini. Ya, idza. Sebelum idza kan ada wa kan? Wa idza gitu kan? Wa idza sa'alaka. Wa di sini disebut bahwa ataf namanya. Ya, ataf itu yang mengikutkan informasi yang akan disampaikan pada hukum sebelumnya atau pada kondisi sebelumnya. Ya, ini kan ayat 186 kan? Sebelumnya ayat berapa? 185 kan? Sudah pasti kan? Sebelumnya lagi 184, 183 kan? Nah, ayat 186 dibuka dengan wa, memberikan kesan kepada kita untuk mengikutkan informasi yang ada di situ pada hukum sebelumnya. Hukum sebelumnya itu kan tentang puasa. Jadi ayat ini tidak berdiri sendiri. Ya, seakan Allah ingin menyampaikan, dan di sini jangan diartikan wa-nya cuma dengan dan ya. Dan dalam suasana puasa itu. Kalau kita mau tarik kepada hukum sebelumnya. Karena kan yang sebelumnya syahrul Ramadan kan? Ayat 185, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, di bulan Ramadan yang kamu puasa itu diturunkan Al-Qur'an sebagai keistimewaan bulan itu. Ya, wa idza sa'alaka ibadi, dan ini bukan cuma dan menyambungkan ke informasi, kita tarik ke sebelumnya. Jadi di gramatikal bahasa Arab itu ada i'rab namanya. I'rab. Ya, i'rab itu bukan hanya menentukan harokat, tapi menjelaskan bagaimana hubungan harokat itu dan huruf itu dengan kalimat sebelumnya, dengan informasi sebelumnya. Ya, jadi kalau kita terjemahkan wa dan dalam suasana Ramadan itu, kan? Ya, atau bahkan lebih daripada itu dalam suasana yang umum, ya, idza sa'alaka ibadi. Nah, di sini kalau kita lihat terjemahannya, kalau terjemahan-terjemahan biasa, dan jika ada, kan, di antara hamba-hambaku yang bertanya kepadamu, ya, itu kan terjemah biasa, tekstual. Nah, saya sekarang ingin masuk kepada suasana nahwunya, gramatikalnya. Kata idza yang diartikan apabila, jika, ya, terkait dengan syarat atau keadaan, jika bertemu dengan infinitif, kata kerja asal, disebut fi'il madhi dalam bahasa Arab, ya, fi'il madhi yang harakatnya biasanya terdiri dari a atau a u a 3 huruf. Ya, ada 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf dengan turunan tertentunya. Nah, biasanya standarnya yang 3 huruf, ya. Nah, di sini ada kata sa'ala, ya, sa'ala itu infinitif. Ya, kata kerja asal disebut dengan fi'il madhi. Rumusnya, kalau ada kata idza bertemu dengan kata kerja asal infinitif fi'il madhi, maka maknanya mudhari'. Ya, maknanya progresif, akan, diartikannya akan. Jadi kata idza bertemu dengan kata kerja past tense, ya, masanya present. Ya, maknanya jadi present. Bisa continuous, bisa future. Mudhari' dengan 3 makna. Jadi kalau ada idza ketemu dengan kata asal infinitif fi'il madhi, maknanya akan, ya. Jadi tidak hanya berlangsung saat itu, tapi juga akan terjadi di masa yang akan datang. Contoh kita ambil misalnya idza jaa nasrullah wal fath, ya, surat An-Nasr itu. Maka jika tiba nanti pertolongan Allah, dan dengan pertolongan itu Mekah kemudian dibuka kembali untuk orang-orang beriman datang ke situ. Saat suratnya turun kan belum dibuka Mekahnya. Belum terjadi Fatu Mekahnya, gitu kan? Nah, jadi ingin menerangkan bahwa ini akan terjadi di masa yang akan datang. Cuman didahulukan oleh Allah untuk memberikan motivasi. Nah, itu uslub, gaya bahasa dalam bahasa Arab itu. Kalau kita ingin menanamkan pada diri kita kekuatan luar biasa, motivasi untuk meraih sesuatu, datangkan seakan-akan capaian itu sudah kita raih. Sehingga semangatnya semakin menggebu. Ya, kalau diterapkan dalam aplikasi kehidupan bisa. Ya, misalnya saya ingin ikut UMPTN nih, mau masuk ITB. Ya, hadirkan dulu. Nanti saya akan di ITB akan begini. Ya, saya pelajari dahulu. Dahulukan pada diri kita seakan-akan nanti motivasi meningkat sehingga belajarnya lebih, effortnya keluar lebih dalam dari sebelumnya. Ya, nah itu udah usul Al-Quran itu. Itu baru 1 huruf loh. Kalau kita keluarkan dalam kehidupan itu udah jadi teori itu. Ya, yang mungkin yang bikin orang lain juga. Nah, ya, baik kita kembalikan ya. Wa idza sa'alaka. Nah, ini idza sa'ala itu kan fi'il madhi, sesuatu yang telah terjadi. Artinya apa? Di masa Nabi SAW. Ya kan? Di masa Nabi SAW, Nabi menyampaikan langsung informasi dari Allah dalam Al-Quran akan terjadi di masa kamu Muhammad SAW. Orang-orang yang mungkin akan mencari aku.
ingin mendekat kepada Allah. Dan bukan hanya di masa ini saja kata Allah. Nanti pun umatmu setelah engkau tiada, di masa-masa depan akan terjadi juga seperti ini. Akan ada di suasana Ramadan itu khususnya orang-orang yang ingin lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mencari-cari aku. Mencari itu kan mendekat artinya. Ya kan? Baik, tadi kan kalimatnya. Pertama, fa inni qarib. Turun jawaban dulu. Ya, fa inni qarib pakai fa. Masih ingat yang saya terangkan dulu? Fa harfu atfin rabitin baina syai'aini bina hudud. Huruf perangkai dua peristiwa dengan cepat nyaris tanpa jeda. Jadi kalau kita baca Al-Quran, baca terus ketemu fa misalnya. Nah itu berarti ada dua peristiwa tandanya. Ya, antara satu kedua peristiwanya berlangsung cepat, nyaris tanpa jeda. Saya beri contoh cepatnya gini untuk ilustrasi. Buka Quran surah ketiga, Ali Imran, ayat 38 sampai 39. Nabi Zakaria itu begitu berkeinginan punya keturunan. Ya, kemudian beliau berikhtiar, berdoa dengan minta kepada Allah. Dan satu kali mengalami sebuah peristiwa, ya, terjadi dengan Maryam alaihissalam, diberikan oleh Allah satu keistimewaan ketika berdoa di mihrab, didatangkan oleh Allah rizki. Cepat sekali, kemuliaan-kemuliaan. Maka Nabi Zakaria berdoa di situ lewat sholat. Jadi sholat di mihrabnya itu. Begitu beliau sholat, berdoa dalam sholatnya berdiri. Jadi baru selesai doanya, belum selesai sholatnya, masih berdiri dalam sholatnya, tiba-tiba kemudian turun jawaban. Seketika, jadi selesai doa, langsung turun jawaban. Makanya memintanya di ayat 38, hunalika da'a Zakaria rabbah, di mihrab itulah beliau berdoa kepada Allah dalam sholatnya. Kan? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya, beliau berkata, ya Allah, ini doa termasuk kalau kita ingin minta keturunan. Ya, bisa diamalkan. Saya pernah ajarkan ini kepada beberapa kawan, termasuk yang di Australia, ya berapa lama gitu, terus kita ajarkan bikin mihrab, hamparkan sejadah, khususkan untuk ibadah, lalu mohon bacakan doa ini dalam sholat. Dipraktekkan, alhamdulillah, ya, banyak yang mendapati manfaatnya gitu. Kemudian berdoa, ya Allah, mereka mengatakan, aku nggak mungkin punya keturunan. Istriku divonis, maaf, menopause dan mandul. Mereka katakan mustahil itu kan, maka aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pengabulan. Ini yang saya sampaikan tadi malam. Jadi ini rumus Quran, kalau ada yang mengatakan mustahil, ini nggak bisa, ini nggak mungkin, itu tanda pertama dari Allah, berpalinglah dari pendapat manusia, ini tanda supaya kita langsung meminta kepada Allah yang tidak punya batas dalam pemberian. Ingat itu ya, baik dalam suasana sakit, dalam kondisi apapun, ketika mengatakan mustahil, ini tanda langsung dari Allah, supaya kita diminta langsung mohon kepada Allah, karena Allah ingin memberikan tanpa perantara. Karena itu di sini Allah menghadirkan diksinya menggunakan kata wahab. Wahab itu sifat Allah yang memberi tanpa batas. Ya, permintaannya disebut hab. Kalau untuk sendiri pribadi habli, kalau untuk banyak hablana. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Di sini rabbi habli, ya. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, mereka mengatakan mustahil aku punya keturunan, sedangkan Engkau memberi yang tanpa batas. Maka mohon anugerahkan dari sisimu saja keturunan, ya Allah. Aku memohon kepadamu yang maha mendengar doa. Kalau pada yang maha mendengar saya tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi aku mesti memohon? Dahsyat itu. Nanti satu waktu kita belajar turunan rumus doa, saya berikan beberapa isyarat di Al-Quran bagaimana doa cepat dikabulkan. Itu langsung dari Qurannya. Ya, nanti kita akan masuk ke situ. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Baru selesai doanya. Tadi kan masih berdiri kan? Berdiri dalam bahasa Arab qaimun. Qaim itu berdiri. Ya, kalau shaim itu puasa. Qaim itu berdiri. Yusolli sedang sholat. Masih sholat, belum selesai. Sekarang lihat ayat 39-nya. Pakai fa. Begitu selesai berdoa, sholatnya belum selesai, langsung turun jawaban. Fa fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Maka ketika selesai berdoa itu seketika turun malaikat menyampaikan berita, menyerunya, sedangkan beliau masih berdiri dalam salatnya, belum selesai salatnya. Dahsyatnya salat yang khusyuk itu mengabulkan doa dengan cepat. Jadi berdoa, doa selesai, salat belum selesai, baru doa selesai, peristiwa pertama, peristiwa kedua pengabulan doa. Cepat berlangsungnya, tanpa jeda. Datang menyampaikan kamu dapat berita gembira, akan punya anak dari Allah langsung. Anugerahnya bernama Yahya. Artinya hidup. Dari kata hayyun, al-hayyu. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang menopause dan mandul, bayi yang hidup. Kata Allah, nggak ada yang mustahil bagiku. Ya, dia lahir dan hidup. Nah, di sini, saya ingin kembalikan ke ayat ini. Al-Baqarah 186. Pakai fa. Peristiwa pertama, ada orang ingin mendekat kepada Allah. Mencari-cari Allah, ingin kembali kepada Allah. Peristiwa satu. Kan jawabannya dari Allah harus ada kan responnya. Maka ternyata ini dahsyatnya. Orang-orang yang mendekat kepada Allah itu ingin kembali kepada Allah. Allah lebih cepat menjawabnya dari apa yang kita pikirkan. Pakai fa inni qarib. Ya, kata Allah fa inni. Ya, jika ada orang hambaku, jika ada hambaku ingin mendekat kepadaku, maka aku akan lebih cepat mendatanginya dari apa yang dia pikirkan. Makanya di hadis qudsi, masih ingat kan? Diilustrasikan.
Kalau engkau datang dengan merangkak, aku berjalan. Kalau engkau berjalan, aku berlari. Kalau berlari, aku sekejap ingin meraihmu, merangkulmu. Jadi rahmat Allah itu mendahului segala prasangka kita. Cinta Allah kepada kita itu mengalahkan segala potensi murkanya. Makanya saya sering katakan Allah itu sangat mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang salah yang tidak pernah merasa soleh. Dia tidak pernah merasa salah. Dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ingat ya, Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ingat itu. Ya, makanya di ayat yang berkata, jika ada orang ingin kembali, kata Allah, ya aku cepat merespon. Dan dahsyatnya pakai ini. Ini itu dari kata inna, pakai iya nisbah, tunjuknya ke Allah. Inna itu kalau di ilmu nahu, kalau masih ingat teman-teman ngaji ya, harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabar mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Harfu nasbin wa taukid, huruf nasb. Nasb itu kalau di belajar bahasa Arab standar, itu yang harakatnya fathah setelahnya. Tapi kalau kita ngaji bahasa dengan dalam, nasab itu asalnya begini. Nasabar rajulu asahu fil ardi. Seorang yang menancapkan tongkatnya di bumi, tanah dengan kuat sehingga nggak mudah digoyangkan. Tancap kuat. Jadi kalau ada huruf nasab mengawali informasi ini menunjukkan informasi ini tancapkan dalam diri kita dengan kuat, jangan goyah. Yakinkan pada diri kita. Yakinkan. Kemudian taukid, kuatkan dengan mantap. Jangan goyang. Kalau goyang nggak akan dapat. Ya, makanya ayat ini nanti keistimewaannya, faidahnya, keutamaannya, tancapkan dulu keyakinan. Kalau kita nggak yakin, nggak akan dapat. Tapi kalau kita yakin, Allah lebih cepat mengabulkan apa yang kita harapkan. Makanya di sini katakan, jika ada hambaku yang mendatangiku dengan motif-motif kebaikan, kata Allah, aku akan cepat merespon, tancapkan keyakinan pada dirinya. Jangan pernah ragu. Fa inni qarib. Aku itu akan lebih cepat datang kepadanya, dekat dengan dirinya. Jelas ya? Nah, saya ilustrasikan begini. Ada misalnya, kita punya kawan, namanya Ahmad misalnya. Ya, akan mengajar, Ustaz. Kita sedang nunggu nih. Kemudian jadwal jam 1 kurang 2 menit belum kelihatan. Lalu kita bertanya ke panitia, mana Ustaz Ahmad? Baik. Terus jawabannya, aduh belum tahu ya kemana ya. Aduh belum ada info ya. Aduh gimana ya. Dengan yang kedua. Ya, ada yang mengatakan, tenang saja. Beliau udah dekat. Ya, sebentar lagi boleh mengajar. Saya mau tanya, mana yang paling menenangkan kepada hati? Yang pertama statementnya atau yang kedua? Kedua kan? Tuh, inilah ajaran dalam Al-Quran. Jadi kalau ada sesuatu yang menggelisahkan, hadirkan ketenangan dulu. Kalau ada informasi yang meresahkan, datang dengan membawa ketenangan. Jangan bikin rusuh. Jangan bikin gak tenang. Ahli Quran gak begitu. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang membawa kegelisahan, datang kita bawa ketenangan. Itulah risalah Al-Quran. Ya, jadi kalau ada situasi sedang gak enak, ditambahin gak nyaman, bikin hoax, bikin macam-macam dan sebagainya, nah itu dosa, bukan ahli Quran namanya. Ya, jadi Quran itu solutif. Makanya saya sering katakan kalau orang ngaji Qurannya benar, itu tenang kehidupan. Nyaman gitu. Dan ini yang diajarkan oleh Allah. Ketika ada hambaku ingin mendekat kepada aku, disampaikan, gak usah terlalu kau gelisah, aku dekat. Yakinkan pada jiwamu. Ada perlu apa? Jelas ya? Baik. Sekarang, siapa yang mendekat itu? Siapa yang mencari Allah di bulan Ramadan? Nah, teruskan ayatnya. Wa idza sa'alaka ibadi. Tuh, dibatasi oleh Allah. Ibadi. Ternyata yang cari-cari Allah, yang mendekat kepada Allah itu cuma ibadi, hamba-hambaku. Jamak dari kata abdun. Nah, pertanyaan siapa ibad ini? Siapa ibad ini? Nah, ibad di Al-Quran itu dibagi 2. Oh, hati-hati, dibagi 2. Dan nanti dahsyat sekali pembagian ini. Pertama, kita ambil contoh di Quran, surah ke-25. Al-Furqan. Di ayat ke-63. Oh, saya tes anak PKU nih. Coba bacakan. Kita nggak janjian ya. Coba bacakan. Quran surah 25 ayat 63. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن. Ini ibad yang pertama. Golongan pertama. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama.
Yang pertama, jika ada disebutkan kata ibad di dalam Al-Quran, maka bagian pertama yang dimaksudkan adalah kalangan hamba-hamba Allah yang saleh, yang disebut baik. Nanti ada ciri-cirinya. Ya, ada orang baik, udah ketahuan lah oleh kita juga kan. Misalnya yamshuna 'alal ardi hauna, yang kalau jalan itu kelihatan dari cara jalannya dia kelihatan. Dia nggak sombong, ya teduh tampilannya, memberikan kenyamanan. Kalau hadir di tengah-tengah orang lain merasa nyaman. Jadi ternyata Allah itu memberikan ciri dampak ibadah dulu. Nggak disebutkan ibadah ritualnya dulu. Ya, untuk memberikan kesan, ini loh hasil ibadah ritual itu begini. Jadi kalau ada orang ibadah ritual, sholat, tapi nggak melahirkan makna ini, jadi ada yang salah dalam pekerjaan ibadahnya. Makanya ketika Allah menyebutkan perintah sholat, di Quran surah 29 itu, Al-Ankabut ayat 45, kan? Utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah, baca dulu, pahami dulu bacaan-bacaan salat, gerakan salat, pahami dengan baik supaya engkau bisa merasakan kehusyuan dalam salat. Setelah engkau memahami dengan baik dan nyaman, ingin merasa khusyuk, tunaikan salat. Salat yang demikian itu akan berdampak pada dirimu, minimal merubah karaktermu menjadi lebih baik, terbebas dari dua sumber keburukan. Jadi orang itu kalau dia baik, ya, itu terbebas dari dua hal. Sebaliknya, pemahaman terbaliknya, kalau ada orang berbuat buruk, itu sumbernya cuma dua. Kalau bukan fahsya, nafsu dari syahwatnya, ya kan, pornografi, porno aksi, LGBT, dan sejenisnya, atau yang mungkar, yang diingkari oleh hatinya dari nafsu, perut, dan akal. Ya, berbohong, berselisih, mencuri, merampok, dan seterusnya. Itu bagian dari fahsya dan mungkar. Nah, orang sholat tuh hasilnya baik. Terbebas dari dua sumber tadi, karena dari kata silah. Ya, doa, bermakna doa, tapi akar katanya dari kata silah. Wasalah, terhubung dengan kuat. Ada silaturahim. Pernah dengar itu ya? Hubungan kasih yang terikat dengan kuat sehingga tersambung walaupun ada dalam dimensi yang berbeda, dalam keadaan ruang waktu yang berbeda, yang tidak sama. Jadi silaturahim itu bukan saat kumpul kita sapa-sapa, cipika-cipiki, senang, ketawa, kemudian ketika pergi ya berpisah kembali nggak ingat satu pun, bukan itu. Wajar kita menyapa, orangnya ada. Silaturahim itu hubungan yang masih tersambung walaupun kita nggak lihat, udah terpisah, masih saling mendoakan. Ya, kadang kita tanya kabar. Ya, kemudian malam kita bangunin, keluarganya kita tanya gimana. Itulah silaturahim. Jadi pertemuannya itu hanya untuk menjadi wasilah menghimpun dampaknya setelah itu. Nah, ibadah yang melatih kita terhubung dengan Allah supaya terbawa dalam setiap kegiatan di ruang manapun itu disebut sholat namanya. Makanya orang itu kalau sholatnya benar, pasca sholat kelihatan. Kelihatan keadaannya, terhubung dengan Allah. Itu yang dimaksud di Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Tadi khatim kita yang Jumatan itu cuma membahas ujung ayatnya. Ya, coba lihat awal ayatnya. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Maka jika Anda telah tuntas mengerjakan sholat, Anda ingin lihat berhasilnya mengerjakan sholat itu, فَاذْكُرُوا اللَّهَ, maka Anda akan cepat terhubung dengan Allah. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dalam keadaan berdiri itu dalam jalan. Ingat Allah tuh. Di habis sholat kan kita terhubung dengan Allah. Makanya ketika sholat keluar dari masjid, ingat Allah. Pasti kaki kiri yang dia langkahkan keluar. Kemudian nggak akan ada yang tertukar sendal. Mustahil itu. Ya, orang ingat Allah kok nggak ada orang pulang keluar dari masjid. Oh, sendal saya mana ya? Mana ya? Oh, ini dia rupanya mirip-mirip pakai. Padahal dia ke masjid nggak pakai sendal. Apalagi nyari kotak infak dan sebagainya, itu mustahil. Wah, kemudian masuk kantor, duduk di depan komputernya, nggak mungkin dia nulis sesuatu yang kotor, yang salah. Ya, tiduran pun dia akan tiduran dengan baik gitu. Dan seterusnya. Nah, ini kembali ke apa yang tadi kita ingin ulas ya. Nah, kembali ke ibadah Rahman, Quran surah ke-25 tadi, ya Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur Rahman, maka ciri pertamanya kata Allah, orang baik itu kelihatan dari perilakunya. Wa ibadur Rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Bahkan kalau diprovokasi sama orang, dimunculkan misalnya provokasi-provokasi, ajakan-ajakan keburukan, dia tuh tenang, bisa melihat dengan jernih. Nah, nggak cepat merespon dengan buruk. Qalu salama. Kita cari penengah yang terbaik aja. Kita cari solusi aja. Nggak ikut-ikutan pada yang begini. Itulah ibadah Rahman. Nah, hasilnya dari apa? Makanya kalau kita urut terus ke bawahnya, terus ayatnya 64, 65, dari ibadah. Dari ibadah. Nah, kebaikan yang lahir dari ibadah itu disebut akhlak namanya. Akhlak itu nilai, kemuliaan, karakteristik kebaikan yang lahir dari ibadah. Kalau kemuliaan itu lahir dari proses pendidikan, disebut adab namanya. Adab. Makanya orang-orang non-muslim bisa beradab. Ya, bisa beradab. Ya, peradaban Egypt di Mesir, peradaban ini Yunani kuno, peradaban ini muncul bisa. Ya, bisa sekarang misalnya peradaban, ya taruhlah Amerika misalnya kan, Cina mau mendekat ke situ. Ya, punya peradaban karena dipelajari. Ya, dipelajari. Tapi perakhlakan itu sangat jarang. Ya, istimewa, lebih tinggi dibandingkan dengan adab.
Akhlak itu kemuliaan yang lahir lewat ibadah. Boleh jadi di ujung sana, di belahan sana ada orang ngantrinya bagus, tertib, rajin, tapi zina juga, selingkuh juga, mabuk juga. Akhlak lebih tinggi, mengatur kita mengendalikan antara kemuliaan fisik dengan tampilan spiritual, tampilan rohani yang maksimal. Sehingga jiwa itu mencegah fisik dari perbuatan yang kotor. Bukan cuma yang mungkar tadi, mungkar itu yang korupsi. Mungkin di luar nggak ada yang korupsi, tertib, jujur, tapi fahsyanya banyak. Jorok, tampilan, syahwat, macam-macam itu fahsya. Akhlak itu mencakup keduanya. Makanya pencipta kita disebut Khalik namanya. Allah itu menyebut dirinya Khalik. Quran surah 15 ya, ayat 28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliq. Ketika Allah menginfokan pada para malaikat, para jin akan mencipta makhluk baru, Allah menyampaikan saya Khalik. Kita yang tercipta disebut makhluk. Ya, makhluk. Proses penciptaannya disebut khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kitanya makhluk, Allah Khalik. Penciptaannya disebut khalaq. Karakter yang dibawa dari yang tercipta itu disebut akhlak namanya. Ya, jawabannya khuluq. Makanya Nabi disebut manusia yang sempurna akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Nah, jadi proses mendapatkan akhlak itu lewat ibadah. Makanya muncul Quran surah 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li'abudu. Tidaklah aku mencipta, khalaqa. Allah Khalik yang mencipta. Khalaqa penciptaannya, makhluk yang dicipta untuk mendapatkan akhlak. Bagaimana dapat akhlak? Lewat ibadah. Maka statement Allah muncul, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li'abudu. Untuk apa ibadah? Untuk dapat akhlak. Dibawa dalam proses kehidupan. Jadi gimana caranya misalnya kita beraktivitas berakhlak, jadi guru yang berakhlak, murid yang berakhlak, ya, dibawa ke aspek yang lebih luas di pemerintahan misalnya ya, kita turunkan presiden, gubernur, menteri, keturunannya, militernya, polisinya, semuanya, semua berakhlak. Jadi pejabat yang berakhlak, rakyat yang berakhlak. Kalau itu ada, maka turunlah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan menginspirasi. Dan ketika itu muncul dahsyatnya Al-Quran, tetap tidak memaksakan keyakinan pada orang lain. Kita itu punya dua ayat yang nggak ditemukan di kitab manapun. Tentang tingkat toleransi tertinggi. Satu, itu di Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fid din. Nggak boleh paksa orang. Jelas itu larangan. La ikrah. Nggak ada paksaan. Nggak boleh paksa orang untuk masuk ke dalam Islam. Ya, tugas kita hanya berdakwah. Bahkan Nabi Muhammad itu pernah oleh Allah langsung diberikan satu gambaran yang tegas dalam konteks berdakwah. Ya, kata Allah, innama anta mudzakir. Lasta alaihim bimusaitir. Muhammad SAW tugasmu mengingatkan saja. Jangan paksa orang. Ya, kamu tugasnya bukan untuk menguasai, bukan untuk memaksa, untuk menyampaikan sehingga mereka punya kebebasan memilih yang Allah anugerahkan kepada mereka akal. Yang dengan akal itu berfungsi untuk mencerna dan dorongan hati fitrahnya. Jadi Anda bayangkan Nabi aja ahli surga, dekat dengan Allah, turun ayat surga, bahkan satu surah Al-Kautsar sebelum wafatnya, dipuji oleh Allah dengan wa innaka la'ala khuluqin 'azim, tingkat tertinggi dekat disebut Habibullah, tetap kata Allah, engkau mengingatkan, bukan memaksa. Lantas siapa Anda? Bukan Nabi, bukan Rasul. Belum ayat turun menjamin masuk surga, terus paksa orang gitu kan? Tugas kita itu menyampaikan. Dan di situ ada pahala. Justru kalau maksa jadi salah di situ. Baik dengan cara halus atau kasar. Ya, di sebagian daerah kita, semoga Allah memberikan kemudahan, kenyamanan. Terus ada yang butuh bantuan, gempa kah atau apa, datang kita ke situ. Ya. Terus Anda bawa roti misalnya, bawa obat. Ya, nggak boleh misalnya Anda sampaikan tapi syahadat dulu. Atau ini roti merek syahadat. Ini nggak boleh. Ya sampaikan aja tampilan akhlak. Kalau mereka tanya kita jawab. Ya, jelas ya. Itu keindahannya. Yang kedua di Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Ujung ayatnya lakum dinukum waliyadin. Makanya kita toleran di sini. Oh, tingkat toleransi tertinggi. Makanya saya sering katakan orang Islam itu kalau ngaji Qurannya benar, nggak usah diajarin toleransi. Karena sudah paham dengan toleransi. Ya kata Allah hormati orang lain. Nggak boleh kita merusak misalnya tempat ibadah orang. Nggak boleh. Bahkan mencela orang dengan keyakinan yang nggak boleh. Ya ayatnya banyak itu. Ya bacakan Mus'ab. La tasubbu dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Ya surat apa? Surat Al-Anfal. Al-An'am. Surat ke-6. Ya, awas jangan kalian mencela keyakinan orang lain ya saat mereka menyembah Tuhannya. Nanti khawatirnya mereka balik mencela Allah. Yang Tuhan sesungguhnya tanpa mereka mengetahui. Itu toleransi tertinggi. Biarkan aja mereka kalau mau ibadah tempat ibadahnya, hormati, jangan ganggu dan jangan ikut-ikutan. Lakum dinukum waliyadin. Sudah. Ya, biarkan, hormati. Kalau bertanya kepada kita, kita jelaskan tentang Islam. Kita berdakwah, tampilkan akhlak. Ya umumnya kan kalau non-muslim nggak baca Quran. Umumnya. Nggak baca hadis, tapi baca kitab. Baca karakter kita, akhlak kita. Jadi kalau kita tampilnya jelek, kelihatan ini persepsi Islam begini.
Ya. Nah itu. Kembali ke sini. Itu ibadah yang pertama. Jadi pantas kalau Ramadan banyak orang soleh itu bersemangat ibadah. Mendekat kepada Allah. Bahkan ta'lim itu libur, Pak. Ya, libur kalau para ulama itu Ramadan itu. Coba lihat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah misalnya. Itu rata-rata berhenti ngaji. Ngajar itu berhenti. Kenapa? Karena ngajarnya sebelum Ramadan 11 bulan. 1 bulan ya khusus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Evaluasi. Ini saya ngajar benar nggak ya selama 11 bulan? Udah diamalin belum semua? Karena berat, Pak. Kami ini susah ini. Karena para ulama kami ini susah. Ya, sebab gini. Kita saat masuk dalam kategori ulama, pertama nggak bisa pensiun. Makin naik terus makin ngajar. Itu repot tuh. Beda dengan konteks dunia. Yang kedua, yang kita ucapkan harus diamalkan. Kalau nggak diamalkan dicela. Akal kamu kemana katanya? Al-Baqarah 44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Pandai kamu nyuruh orang ya. Nyuruh tahajud, nyuruh baca Quran, nyuruh ngapalin, kamu sendiri nggak kerjakan. Akal kamu di mana katanya? Dicela. Terus ilmunya ada, nggak disampaikan, dicela lagi. Kenapa menyembunyikan ilmu? Itu nggak mudah gitu. Ya, jadi ini nggak mudah. Makanya saya dulu saat pulang ke Indonesia, saya sowan tuh ke guru-guru, baik guru saya atau guru istri saya datang. Saya minta nasihat. Tolong berikan nasihat. Saya ingin memberikan yang terbaik ke masyarakat, bangsa saya, negara saya mencintai itu semua. Saya ingin berdakwah supaya Allah ridha. Gini, siang kamu berdakwah. Saya ingat betul kali ini. Malam, kamu bermunajat di hadapan Allah. Minta kepada Allah, evaluasi diri. Tatap wajah-wajah orang-orang yang kamu mengajar itu. Terus minta ampunan Allah, petunjuk Allah. Supaya memberikan kekuatan dan dakwah itu sampai ke hati-hati mereka. Dan evaluasi. Apa yang kamu sampaikan itu dikerjakan nggak? Kalau belum sempat dilakukan istighfar pada saat minta ampun kepada Allah. Lalu evaluasi lagi. Itu terasa sekali. Makanya kayak Imam Malik, ya, itu ngajar punya halaqah hadis. Itu Ramadan libur. Maksimal. Imam Syafi'i itu biasa sambil ngajar setiap hari 11 bulan. Itu khatam Quran setiap kali sehari. Ya, setiap satu hari sekali. Setiap hari hafal Quran. Khatam Quran. Ramadan 2 kali siang malam. Nah ini di kita mungkin auranya berbeda, suasananya berbeda. Biahnya, habitnya agak berbeda. Ya karena kesibukan di 11 bulan itu sehingga peluang untuk belajarnya ditumpahkan di Ramadan. Ya, sehingga para ulama pun mesti membagi waktu antara ngajar dengan mengoreksi diri. Ya, nah, jadi masih ngajar tuh. Tapi yang paling menarik tuh kadang-kadang pas Ramadan, isu yang ditanyakan itu aja tiap tahun. Coba tuh materi-materi kultum tarawih itu kan, isinya sama, cuma ganti casing aja tuh. Silakan yang tanyakan kan tarawih apakah 23 atau 11 gitu kan. Kalau 11 443 atau 222 ujungnya 1. Lailatul Qadar datangnya kapan tuh? Coba lihat ya, yang kemarin malam ditanyakan terus tuh tahun depan yakin saya, hakul yakin. Ditanyain lagi. Makanya saya suka pengen iseng rekam gitu kan. Video ini selama saya tahun lalu. Nah, itu orang soleh wajar. Pasti orang-orang baik pun pasti akan tergerak meningkatkan ibadah, meningkatkan ini itu. Nah, kalau Allah sebutkan pasti terjadi. Itu biasa. Gak usah heran.